Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama dari Salsa, yang kedua ada si Aisyah, yang ketiga ada si Mela. Di dalam diskusi ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pangan fungsional. Apa itu pangan fungsional? Nah, kali ini akan dibacakan oleh pemateri pertama kita, yaitu Salsa. Yuk, untuk Salsa saya persilahkan untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egyanah Salsabila dari kelompok 2 sebagai pemateri 1 menjelaskan materi mengenai pangan fungsional. A. Pengertian pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan makanan atau bahan pangan yang memiliki manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan sehingga dapat memberikan dampak positif pada fungsi metabolisme manusia. Secara umum, makanan fungsional didefinisikan sebagai makanan yang selain bergizi juga mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang karena di aktivitas fisiologis yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Definisi pangan fungsional menurut Badan BOM adalah pangan yang secara alamiah mampu telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Yang B. Syarat fungsional. Yang pertama, syarat umum. Syarat umum adalah suatu produk pangan yang dapat dikategorikan sebagai makanan fungsional bila memenuhi persyaratan. Yang pertama itu, produk tersebut harus berupa produk pangan. Yang kedua, produk tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Yang ketiga, produk tersebut mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna serta memberikan peranan tertentu dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, syarat di Jepang. Yang A, pangan tersebut harus dapat meningkatkan fungsi diet dan kesehatan. Yang B, nilai positif gizi dan kesehatan harus terbukti kuat dengan hasil penelitian secara empiris. Yang C, anjuran konsumsi dari pangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli gizi dan kesehatan. D, pangan dan komponen ingredient yang terkandung di dalamnya harus aman sesuai dengan diet seimbang. E, ingredient pangan yang terdapat di dalamnya harus terkarakterisi secara jelas dalam hal sifat fisik dan kimia. Yang terakhir itu, ingredient pangan yang terdapat di dalamnya harus berasal dari komponen alami. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, terima kasih buat si Salsa telah menyampaikan materi pertamanya dan akan disambung oleh si Mela. Buat Mela, dipersilakan untuk yang materi selanjutnya. Selanjutnya itu fungsi pangan fungsional. Fungsi fisiologis yang diharapkan pada pangan fungsional adalah yang pertama yaitu mencegah timbulnya penyakit, yang kedua yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, yang ketiga yaitu regulasi ritme fisik tubuh, yang keempat yaitu mencegah penuaan, yang kelima menyehatkan kembali atau recovery. Kemudian jenis-jenis pangan fungsional. Jenis-jenis pangan fungsional dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya, yang kedua itu berdasarkan pengolahannya. Berdasarkan sumbernya, pangan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu pangan fungsional nabati dan pangan fungsional hewani. Pangan fungsional nabati adalah pangan yang bersumber dari tumbuhan atau tanaman. Contohnya yaitu beras, gandum, apel, mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pangan fungsional yang bersumber dari hewani. Adalah pangan yang bersumber dari hewan. Contohnya yaitu susu, daging, dan ikan. Kemudian berdasarkan cara pengolahannya. Berdasarkan cara pengolahannya, pangan fungsional dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu pangan fungsional alami, yang kedua itu pangan fungsional tradisional, yang ketiga pangan fungsional modern. Pangan fungsional alami adalah pangan yang telah tersedia dari alam. Contohnya itu tumbuhan atau sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar yang dapat dimakan secara langsung tanpa adanya pengolahan. Yang kedua itu pangan fungsional tradisional. Pangan fungsional tradisional adalah pangan yang diolah secara tradisional dengan resep yang turun-temurun. Contohnya minuman beras kencur,
temulawak, serta kunyit asam. Yang ketiga itu pangan fungsional modern. Pangan fungsional modern adalah pangan yang diolah secara modern dengan menggunakan resep-resep yang modern. Beberapa contohnya menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Astawan. Menurut Astawan, beberapa contohnya, yang pertama itu minuman untuk pencernaan, yang kedua teh yang diperkaya dengan kalsium, yang ketiga pasta yang diperkaya dengan serat pangan, yang keempat protein yang diperkaya dengan protein. Kemudian, sedangkan menurut Sugoto ada lagi beberapa contohnya. Yang pertama itu margarin dan minyak yang rendah kolesterol. Yang kedua itu minuman fermentasi yang menggunakan bakteri baik. Yang ketiga air yang mengandung oksigen. Yang keempat susu yang rendah lemak. Pangan fungsional modern dibuat dengan tujuan khusus, umumnya diproduksi menggunakan salah satu pendekatan atau lebih pendekatan. Yang pertama itu menghilangkan komponen yang dapat mengakibatkan efek buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Contohnya itu protein alergon. Protein alergon adalah protein yang menyebabkan alergi. Yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi komponen yang dapat menimbulkan efek baik bagi tubuh. Yang ketiga yaitu menambahkan komponen yang dapat berdampak baik bagi tubuh. Yang keempat itu mengganti komponen yang dapat mengakibatkan efek buruk bagi tubuh dengan komponen yang dapat memberikan efek baik bagi tubuh. Yang terakhir yaitu meningkatkan ketersediaan dan stabilitas pangan atau komponen yang dapat meningkatkan kesehatan bagi tubuh. Baiklah, terima kasih buat Mela telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, contoh komponen zat gizi yang sering ditambahkan ke dalam bahan makanan yaitu vitamin A, vitamin E, beta karotan atau selenium, dan zinc atau zinc yang diketahui peranannya sebagai antioksidan untuk mengatasi serangan radikal bebas yang menjurus kepada timbulnya sebagai penyakit kanker. Yang kedua ada asam lemak omega 3, itu terbuat dari minyak ikan laut yang fungsinya untuk menurunkan kolesterol dan meningkatkan kecerdasan otak, terutama pada bayi dan balita. Yang ketiga ada kalsium, biasanya untuk kesehatan tulang dan mencegah kerapuhan tulang. Jadi kalau orang tua jika mereka tulang yang mudah rapuh, berarti mereka kekurangan kalsium. Jadi harus minum seperti susu untuk menambah kalsiumnya, susu untuk tulang, serta untuk tekanan darah tinggi. Yang keempat ada asam folat, itu biasanya untuk mencegah anemia dan kerusakan saraf. Yang kelima adalah zat besi, itu biasanya untuk mencegah anemia gizi. Yang keenam adalah rhodium, biasanya itu untuk mencegah penyakit gondok atau kerkedilan. Biasanya itu penyakit seperti kayak kerdil itu kayak kecil, bongkok, itu gondok. Selanjutnya yaitu serat pangan dan pati resisten. Pengertiannya, serat pangan merupakan bagian dari tanaman yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan dalam usus halus manusia. Sel terutama terdiri dari polisakarida atau pati dan lignin. Serat pangan meliputi polisakarida, karbohidrat, analog, oligosakarida, lignin, dan bahan yang terkait dengan dinding sel tanaman. Karbohidrat analog yang dimaksud dalam definisi meliputi dextrin tak tercerna, pati resisten, dan senyawa karbohidrat sintetis. Secara fisiologis, pati resistensi didefinisikan sebagai jumlah dari pati dan hasil pencernaan yang tidak diserap di dalam usus halus individu sehat. Efek kesehatan dari makanan fungsional, sumber serat dan pati resisten sangat berhubungan dengan efek fisiologi serat pangan. Serat pangan memberikan viskositas yang tinggi pada digesta,
Sifat ini dapat mengurangi absorpsi glukosa dan kolesterol. Bakteri asam laktat dapat digolongkan sebagai probiotik jika memenuhi beberapa syarat antara lain, yaitu pertama, suatu probiotik harus non-patogenik yang mewakili mikroflora normal khusus dari inang tertentu, aktif pada kondisi asam lambung dan konsentrasi garam empedu yang tinggi dan usus halus. 2. Suatu probiotik yang baik harus mampu tumbuh dan metabolisme dengan cepat serta dapat dalam jumlah yang tinggi dalam usus. Yang ketiga, probiotik dapat memproduksi asam-asam organik secara efisien, memiliki asam antimikroba terhadap bakteri merugikan. Yang keempat, mudah diproduksi, mampu tumbuh dalam sistem produksi skala besar dan hidup selama kondisi penyimpanan. Probiotik merupakan ingredien bahan pangan yang tidak tercerna, berfungsi menstimulasi pertumbuhan dan atau aktivitas dari satu sel atau lebih bakteri tertentu dalam usus besar dan dapat memperbaiki kesehatan inang kita. Oke? Baiklah, materi selanjutnya akan disambung oleh Aisyah. Untuk Aisyah, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang materi selanjutnya, yaitu B. Kandungan gizi dan fungsional ubi jalar ungu. Ubi jalar sebagai bahan pangan memiliki mutu yang baik ditinjau dari kandungan gizinya, terutama karbohidrat, mineral, dan vitamin. Kandungan vitamin A pada ubi jalar ungu dalam bentuk provitamin A mencapai 9.000 S1/100 gram, terutama ubi jalar yang daging umbinya berwarna oranye atau jingga. Vitamin B1, B6, dan vitamin C cukup memandai jumlahnya pada ubi jalar. Kandungan kalium, fosfor, kalsium, dan natrium, dan magnesium pada ubi jalar juga tinggi. Namun kadar protein dan lemak ubi jalar juga rendah, sehingga konsumsinya perlu didampingi oleh bahan pangan lain yang berprotein tinggi. Pada masyarakat ubi jalar meningkat terutama berkaitan dengan potensinya sebagai pangan fungsional yang memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu antosianin. Antosianin merupakan kelompok pigmen yang dapat larut di dalam air dan berperan memberi warna ungu, merah, atau biru pada buah-buahan dan sayuran. Yang pertama, kandungan gizi ubi jalar sebagai berdasarkan warna daging umbinya. Gizi ubi putih, ubi kuning, ubi ungu, pati 28%, 79% dan lain. Kedua, gula reduksi 0,32%, lemak 0,77%. Protein 0,89%, abu 0,93%, air 62%, serat 2,79%, vitamin C, vitamin A, dan antosianin. Selanjutnya, pigmen antosianin. Pigmen antosianin terdiri dari glikon atau antosianidin yang teresterifikasi oleh satu atau lebih gula. Identitas, nomor, jumlah, dan posisi gula pada rangka karbon juga dapat menjadi penyebab perbedaan jenis antosianin. Antosianin memiliki kemampuan yang tinggi sebagai antioksidan karena kemampuannya menangkap radikal bebas dan menghambat peroksidan lemak. Penyebab utama kerusakan pada sel yang berasosialisasi dengan terjadinya penuaan dan penyakit degeneratif. Kemampuan antioksidan ubi jalar ungu lebih tinggi dibandingkan ubi jalar putih, kuning, oranye, dan juga lebih tinggi dibandingkan biji kedelai hitam, beras hitam, dan terong ungu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Aisyah.
Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu pangan fungsional? Apa saja contohnya? Apa saja dampak positifnya bagi manusia? Nah, itu adalah materi yang kami bahas dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Cukup sekian materi dari kami. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.